Nah, sehingga dengan sifat yang wahwa alimun bima yaf'alun ini, kita hendaknya juga bisa ikhtiar lebih baik dalam kehidupan kita dan melakukan hal-hal yang baik-baik. Dimanapun kita berada, Allah Maha mengetahui. Nah, yang terkait dengan mengetahui ini tidak hanya yang tampak oleh manusia, termasuk isi hati pun Allah itu Maha mengetahui. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamu Allah. Ya, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan fi sudur itu kan qul in tukhfu ma fi sudurikum, yang kita sembunyikan dalam jiwa atau hati kita, dan apapun yang kemudian kita tampakkan, Allah semuanya Maha mengetahui. Maka A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Bapak Ibu, para orang tua kami, adik-adik semuanya, yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam ridha dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segenap limpahan rahmat karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Meskipun hujan, kita tetap diberikan kekuatan untuk tetap hadir di masjid yang penuh barakah ini. Kita juga bermohon kepada Allah, di beberapa wilayah, beberapa daerah sekarang sudah terdampak banjir, longsor, dan lain sebagainya. Ada juga yang memakan korban. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan bencana ini segera usai, kemudian yang tertimpa musibah diberikan kekuatan dan kesabaran. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita melanjutkan kajian kita pada 2 pekan yang lalu. Kita sudah sampai kira-kira pada al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi al-hayyu al-qayyum as-sami' al-basir. Jadi bahwasanya Allah itu Maha Esa, satu-satunya, fi uluhiyatihi, dalam sifat-sifat ketuhanannya atau ketuhanannya itu, wa sifatihi, dan sifat-sifatnya, wa af'alihi. Jadi hal ini adalah satu kesatuan yang utuh. Allah itu Maha hidup, dan Allah itu pasti ada, dan Allah itu juga mengadakan segala sesuatu. Allah itu Maha mendengar, kemudian Allah itu Maha melihat. Nah, kita melanjutkan yang berikutnya, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu Maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, termasuk dalam persoalan yang mungkin musibah, dan tanda petik musibah yang dihadapi itu juga, yaitu semua atas dasar, atas kuasanya Allah, dan itu atas dasar izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika kita melihat musibah, kita juga tidak bisa melihat dari satu sisi atau dari satu perspektif. Itu harus dilihat dari banyak sisi, sudut pandang. Musibah yang terjadi kan itu atas kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu pernah ditanya gini, kaitannya dulu dengan terjadinya bencana, salah satunya itu, kemudian ada yang bertanya, kan ada sempat video yang beredar. Video itu memaparkan bahwasanya musibah yang terjadi atau bencana yang terjadi itu ya gara-gara mereka syirik. Nah, itu ada yang melakukan syirik. Waktu itu ya salah satu gunung yang tempat meletus itu.
Ada sempat video beredar dan ada yang bertanya ke saya, bukan yang buat video itu, saya tidak tahu yang buat videonya siapa, cuman bertanya berkaitan dengan video tersebut. Ya, memang saya katakan salah satu bentuk musibah itu memang ya akibat ulah tangan manusia itu iya. Tapi itu tidak satu-satunya penyebab. Yaitu juga atas kehendak Allah. Kalau Allah tidak berkehendak kan juga tidak terjadi. Kemudian kata musibah ataupun dalam tanda petik bencana dalam Al-Quran maupun hadis itu kan banyak sekali redaksi yang digunakan. Ada kata musibah itu sendiri, kemudian ada kata fitnah, kemudian ada kata tamzik atau mumazik dan seterusnya itu, yang ini punya makna yang beragam. Nah, ada juga istilahnya apa itu lagi, kebinasaan dan lain sebagainya, al-halak. Nah, musibah itu sebetulnya sifatnya itu normal apa ya, bukan normal apa istilahnya, ya tengah-tengah itu apa istilahnya, ya tidak ke sini tidak ke sini. Sebetulnya musibah itu bisa bermakna nanti positif, bisa bermakna negatif. Ma asobaka min sayyiatin famin nafsik, kan gitu ya. Apa yang menimpa dirimu terhadap suatu yang dalam tanda petik sifatnya buruk itu ya bisa saja dari dirimu sendiri. Kalau sesuatu ma asobaka min hasanatin faminallah, ya yang baik-baik itu asobahnya itu dari asobahnya itu dari Allah. Nah, ini kata asobah musibah itu berarti bisa dilekatkan pada yang sifatnya positif, bisa juga pada sifatnya negatif. Kalau fitnah itu kadang ada yang lebih merujuk pada ujian, ada yang menyebut dengan ujian sosial, ada juga menyebut dengan ujian yang lain, yang itu dalam rangka untuk menguji keimanan seseorang. Atau ini juga disebut dengan walana beluan nakum bisyai'in, balak, kata balak dan seterusnya itu. Nah, artinya ketika kaitannya dengan bencana pun Allah menggunakan redaksi yang beragam dan ayatnya tidak satu atau tidak tunggal. Bisa saja mungkin itu faktor terjadi memang karena ulah tangan manusia, tapi juga bisa faktor yang terjadi memang itu atas ya Allah Subhanahu wa taala memang berkehendak untuk memberikan ujian sejauh mana orang-orang yang diberikan ujian itu bisa melewati ujian itu. Apakah dia termasuk melewati ujian itu dengan baik sehingga keimanannya akan meningkat, ataukah justru sebaliknya. Bahkan kata azab sekalipun itu kalau dalam bahasa Arab berasal dari kata azbun. Azbun itu air tawar, air segar. Ini air teh. Air segar itu air putih lah kalau kita contohkan ini. Itu kan dahaga itu kan akan hilang. Haus kita itu akan hilang kalau kita minum air putih. Ngopi tok tiap hari nggak pernah minum air putih itu juga kan ini. Tenggorokan itu kan juga tidak nyaman. Artinya ketika Allah memberikan kata azab, sanksi bagi pelaku yang dalam tanda petik yang berbuat kejahatan pun, itu juga dalam artian untuk menyegarkan kehidupan. Nah, kira-kira gitu. Sehingga ya harapannya yang mereka tadi berbuat yang tidak baik itu segera sadar, segera segar kembali dan seterusnya. Nah, kembali lagi ke sini, jadi segala sesuatu itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian tergesa-gesa untuk menyalahkan satu pihak tapi mari kita koreksi bersama, dan jika itu perlu untuk diberikan bantuan, mari kita bantu sesuai dengan kemampuan. Jadi dulu itu sempat pertanyaannya itu yang ke saya itu ini, rasain Pak, kan sempat ada yang menyampaikan itu, ya rasakan mereka dapat musibah, kena bencana, rasakan, biarkan mereka tahu. Artinya kan ingin mendoakan kebaikan pun tidak itu, pokoknya biarkan mereka rasakan mereka. Nah, paling tidak apapun itu terjadi, entah karena ulahnya ataupun yang lain, tetap sisi kemanusiaan itu dikedepankan, sisi kasih sayang dikedepankan untuk bisa membantu sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Minimal berikanlah doa-doa terbaik untuk mereka. Kemudian ada juga pertanyaannya begini, ini terkait juga dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau Allah itu maha kuasa, ini pasti kelas itu. Bisa tidak Allah menciptakan sesuatu yang itu lebih hebat dari Allah? Nah, ini pertanyaannya itu berat ini. Mungkin Pak Imam bisa jawab, Pak Imam. Kadang pertanyaan-pertanyaan itu di luar konteks tuh ketika saya ngajar itu. Wah, ini kan ngajar masalah fikih. Pertanyaan terkait dengan pertanyaan yang lebih filosofis, filsafat. Waduh, ini berat ini. Nah, kemudian
kalau kita merujuk kepada hal yang sedemikian rupa, dulu itu memang pernah kayaknya Ibnu Rus kalau tidak salah Pak Imam, yang pernah menyampaikan bahwasanya begini, dalam tanda petik melemparkan pertanyaan. Itu bukan dalam artian Ibnu Rus itu meragukan, bukan, tetapi Ibnu Rus itu memberikan pertanyaan itu dalam rangka untuk manusia itu berpikir gitu. Jika Allah istilahnya itu berkuasa atas segala sesuatu, bisa tidak Allah menciptakan batu yang batu itu besar, sangat besar atau sangat berat yang tidak bisa diangkat oleh Tuhan itu sendiri. Sebetulnya itu pertanyaan bukan pertanyaan menggugat ketuhanan, tetapi pertanyaan yang menandakan bahwasanya ada pertanyaan yang sebetulnya itu tidak perlu ditanyakan, pertanyaannya itu sudah salah, kira-kira gitu. Cuman orang salah paham, dan itu yang kadang jadikan pegangan Ibnu Rus loh pernah meragukan, gitu dan seterusnya itu. Padahal tidak sedemikian ada. Nah, sehingga pertanyaan yang sedemikian rupa itu sebetulnya memang pertanyaan yang tidak perlu ada jawaban. Memang pertanyaan yang salah itu. Pertanyaannya sudah salah. Misalnya begini, ketika ya seseorang, kan itu pertanyaan mustahil itu. Dia maha berkuasa, tapi dia tidak mampu. Itu kan mustahil. Dua sifat yang bertolak belakang, tapi ada dalam satu tempat itu kan suatu pertanyaan yang sifatnya mustahil. Bapak disuruh belok kanan dan belok kiri dalam satu waktu. Kalau Bapak hebat, coba belok kanan dan kiri dalam satu waktu. Itu pertanyaan yang mustahil itu. Dalam satu waktu suruh belok kiri, belok kanan, nggak mungkin itu. Itu pertanyaannya memang mustahil. Artinya pertanyaan itu adalah pertanyaan yang memang tidak perlu ada jawaban. Karena kalau dijawab iya, kalau Allah bisa menciptakan sesuatu yang dia sendiri tidak mampu mengangkatnya, kira-kira gitu, berarti Allah tidak kuasa. Begitupun kalau Allah tidak bisa menciptakan sesuatu, jawabannya tidak, berarti Allah juga tidak kuasa. Kan tidak ada jawabannya, tetap ujung-ujungnya adalah Allah tidak kuasa atau Tuhan itu tidak kuasa. Dan lagi-lagi ini bukan jawabannya yang diperlukan, tapi pertanyaannya yang tidak tepat, pertanyaannya yang salah. Kira-kira mungkin sederhananya begitu. Ketika tidak mungkin dua hal yang bertentangan itu kemudian dilakukan dalam satu waktu atau ada pada diri kita. Kayak tadi itulah. Nah, mungkin ada juga yang mencontohkan misalnya gelas itu sudah penuh, katanya. Kita isi gelas itu sudah full betul penuhnya. Itu kan nggak bisa lagi diisi dengan yang lain. Allah itu memang sudah maha kuasa, tidak bisa lagi diisi dengan sifat yang lain. Kira-kira itu sifat yang tidak kuasa, tidak mungkin lagi sudah full sifatnya itu, tidak mungkin lagi kemudian ditambahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang serupa. Kira-kira jawaban atas pertanyaan-pertanyaan gitu ya sedemikian rupa. Intinya pertanyaan itu yang terkait dengan wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Dan Allah itu jika ia berkehendak, maka Allah itu tinggal menyebut, kira-kira itu. Kun, jadilah, fayakun, maka terjadilah. Makanya kata orang-orang kadang menyebut gini, kehendak Allah itu antara huruf kaf dan nun. Maksudnya itu kun fayakun, kan kaf di depannya, nun di belakang. Tapi saya ada juga yang bertanya kaitannya dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau memang kun fayakun, Allah itu bisa menciptakan sesuatu itu dengan perintah yang sedemikian, kun sudah langsung jadi. Kira-kira gitu, kaf dan nun, kun gitu kan. Langsung jadi. Lah terus kenapa Allah menciptakan bumi atau dunia ini dalam 6 masa? Nah, itu karena pertanyaan juga saya gitu. Gimana kira-kira jawaban? Ya, lagi-lagi mungkin kalau kita kaitkan dengan sifat ketuhanan, ya mungkin pada pertemuan yang lalu sempat kita bahas juga, ya ada hal-hal yang memang kita sudah menyerahkan segala urusannya itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah tafwid itu. Serahkan, ya sudahlah, kalau Allah ada kehendak begitu, ya sudah, itu kehendak Allah. Jadi untuk mencari alasan yang pasti kenapa Allah menciptakan itu dalam 6 masa, alasan yang pasti memang kita tidak ketemu. Ada logika kita yang mungkin tidak mampu menjangkau. Tapi kalau dicari hikmah, hikmah itu bukan alasan, tetapi mungkin apa sih yang ingin Allah tunjukkan dengan, kira-kira gitu, dengan menciptakan itu dengan 6 masa. Maka kemudian para ulama menyebutkan beberapa hikmah di balik itu. Di antaranya, yang pertama ada yang menyebutkan bahwasanya
itu Allah membuat kehendak yang sedemikian rupa untuk memperlihatkan kekuasaan Allah itu kepada para malaikat sedikit demi sedikit. Nah, ada juga yang menyampaikan begitu. Yang kedua, ada juga menyebutkan bahwasanya segala sesuatu itu atau segala urusan Allah ingin mengajarkan lah ya, mungkin kepada manusia, kepada kita, bahwasanya segala sesuatu itu atau segala urusan itu ada masanya. Jadi ya ada masa berawalnya, ada masa berakhirnya, ada prosesnya juga di situ. Nah, hidup kita itu kira-kira begitu. Ya enggak langsung kun jadi, kan enggak, berproses dulu kan. Penciptaan kita sebagai manusia pun oleh orang tua kita dalam tanda petik, bukan penciptaan ya, tapi ya itu produksi lah. Itu juga kan butuh proses. Ketika kita sudah hidup pun itu juga butuh proses. Ada waktu, ada waktu yang Allah tetapkan kepada segala sesuatu. Nah, sehingga segala urusan itu ada masanya, ada waktu. Yang ketiga, ada juga yang menunjukkan bahwasanya ini ingin menunjukkan bahwasanya perlu ada ketepatan waktu. Nah, kira-kira kedisiplinan dalam segala urusan. Ini hikmah, bukan alasan, hikmah. Jadi ketika Allah menetapkan dalam tanda petik itu penciptaan itu dalam 6 hari, ya jadi dalam 6 hari itu kira-kira gitu. Atau 6 masa. 6 masa itu apakah dia maknai 6 hari atau 6 masa tertentu, itu nanti bisa kita maknai sesuai dengan perbedaan yang ada. Nah, artinya paling tidak ketika sesuatu urusan itu ya memang perlu ada ketepatan. Paling tidak kita harus ada perencanaan. Mau bangun masjid ini kira-kira targetnya berapa lama selesai? Ya kira-kira gitu. Kita diajarkan untuk juga bisa mengalokasikan atau menggunakan waktu itu dengan sebaik-baik mungkin. Kemudian apalagi ya? Bisa juga dimaknai kata para ulama itu adanya ketenangan ataupun ya bukan tenang apa ya? Tenang itu tidak tergesa-gesa, dalam mengejar sesuatu. Ya semua itu butuh proses. Semua itu butuh proses sehingga kita butuh waktu atau butuh ketenangan, butuh waktu. Sudah, yang penting kita ikhtiarkan saja. Kadang mungkin target kita segini belum tercapai, sudah nanti tingkatkan lagi usahanya, ada waktu yang itu terus kita berproses. Nah, dalam kehidupan keluarga misalnya, tidak otomatis langsung nikah itu langsung sakinah, tenang selama-lama hidupnya, itu tidak mungkin. Tetap ada gejolak-gejolak harmonis dalam rumah tangga itu tadi. Tenang. Yang penting kita ada waktu itu tadi ya sudah tenang. Ini kan nikah untuk selamanya, maka aturlah waktu itu dengan baik, tenanglah dan seterusnya dan macam-macamnya. Kata sakinah itu kan juga bermakna ketenangan. Nah, tenang itu kan tidak bisa dikejar secara instan, itu butuh proses, butuh waktu itu tadi. Maka ketenangan itu memang butuh waktu. Nah, itu diantara mungkin pemaknaan terkait dengan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, hikmah dibalik tadi penciptaan segala sesuatu itu mungkin ada waktu atau batasannya itu. Nah, itu ada hikmah yang mungkin bisa kita pelajari dari hal yang sedemikian rupa. Wa huwa alimun bima yaf'alun, dan Allah itu maha mengetahui segala yang mereka kerjakan. Arti yang semua makhluknya kerjakan itu Allah maha mengetahui. Kalaulah satu hal ini saja mungkin itu hadir di dalam diri kita mengetahui bahwasanya Allah itu maha mengetahui apapun yang kita lakukan, itu sebetulnya keyakinan yang sedemikian rupa, tauhid yang kita bangun sedemikian rupa itu mampu menjauhkan kita dari melakukan hal yang tidak baik. Kalau satu itu saja misalnya kita yakinkan betul, kuat prinsip ketauhidan kita terkait dengan wa huwa alimun bima yaf'alun, ya sudah, tidak akan berani kemudian kita melakukan sesuatu itu atau sesuatu yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Toh Allah mengetahui apa yang kita lakukan. Ya ibarat kita berpuasa itu kan, puasa itu mengajarkan hal yang sedemikian rupa. Puasa itu ibadah yang mungkin sifatnya betul-betul rahasia, hanya Allah dan kita yang tahu. Di kamar mandi ibu-ibu minum, kan saya tidak tahu. Ada tiba-tiba bawa makan di kamar mandi itu juga tidak tahu. Pas orang ada di rumahnya tiba-tiba dia makan dan minum, kemudian ketemu orang lagi, kamu puasa? Oh puasa. Pura-pura lemus minta ampun, itu kan ya juga kita tidak tahu. Jadi memang itu rahasia. Nah, kenapa kadang orang itu tidak berani untuk membatalkan puasanya itu meskipun tidak dilihat oleh orang lain? Karena dia tahu perbuatan dia lakukan itu ya sudah
membatalkan puasa, dan Allah itu tahu yang dia sudah makan, ya sudah. Ya, sehingga itu melahirkan sifatnya yang istilahnya itu meyakini bahwa Allah itu maha mengawasi apa yang kita lakukan. Nah, sehingga dengan sifat yang wa huwa alimun bima yaf'alun ini, kita hendaknya juga bisa ikhtiar lebih baik dalam kehidupan kita dan melakukan hal-hal yang baik-baik. Dimanapun kita berada, Allah maha mengetahui. Nah, yang terkait dengan mengetahui ini tidak hanya yang tampak oleh manusia, termasuk isi hati pun Allah itu maha mengetahui. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Ya, apa yang kita sembunyikan, apa yang kita tampakkan fi sudur itu kan qul in tukhfu ma fi sudurikum, yang kita sembunyikan dalam jiwa atau hati kita, dan apapun yang kemudian kita tampakkan, Allah semuanya maha mengetahui. Maka kalau sifat ini juga kita kaitkan dengan ibadah-ibadah kita atau perbuatan-perbuatan kita, maka juga akan melahirkan tidak hanya sisi luaran, tapi juga adalah sisi dalam, kebatinan, kejiwaan kita. Maka kita akan berikhtiar untuk melakukan segala sesuatu itu dengan penuh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak hanya luar, tapi juga hati kita, kan Allah tahu. Sholat tampilan luarnya bukan main bagus, bajunya baju yang paling bagus, mukenanya yang paling bagus yang dimiliki, tapi hatinya ketika sholat itu memang tidak terhubung kepada Allah. Tapi ya guys, biar aku nunjuk ini, bahkan label sama mungkin merek itu nggak dilepas nih, biar tahu RP sekian juta. Artinya memang sengaja ingin menampakkan itu kepada manusia. Pergi sholatnya sholat jauh berjamaah misalnya gitu, tapi niatnya itu tadi, hatinya itu bukan karena keinginan untuk ya tadi beribadah kepada Allah secara tulus, penuh keikhlasan, tapi justru ingin dilihat, dipuji oleh yang lain. Nah, itu juga hal yang yang perlu digeser atau yang perlu di-cut yang sedemikian rupa. Karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati kita, maka seseorang akan berupaya untuk melakukan yang terbaik untuk membersihkan hatinya dari sifat-sifat riya, sifat-sifat ingin didengar, dipuji oleh orang lain. Nah, itu diantaranya juga yang bisa kita ambil hikmah atau ambil iktibar pelajaran dari wa huwa alimun bima yaf'alun. Kalau tidak salah itu ada hadis yang agak panjang, hadis qudsi, yang bercerita tentang Allah menciptakan bumi, dan bumi itu bergoncang. Kalau tidak salah itu hadisnya masyhur, bumi itu bergoncang, kemudian Allah ciptakan yang namanya gunung. Gunung itu kan ibarat paku atau pasak bagi bumi. Setelah Allah ciptakan gunung itu kan bumi itu menjadi tenang, lanteng bumi itu. Ya mungkin kalau kita ibaratkan ya kalender itu, mungkin kalender itu kan besar itu. Tapi kan dia menjadi diam itu gara-gara ada paku yang kecil di situ, di tembok di belakangnya. Gara-gara ada paku yang kecil itu kan jadi diam. Dia tidak jadi naik ke atas, turun ke bawah, atau dia goyang-goyang dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mungkin begitulah posisi dari yang namanya gunung. Kan fata'ajjabat malaikah. Malaikat itu kan jadi merasa takjub dengan gunung yang sedemikian kuatnya, itu hebat. Hebat gunung. Nah, mungkin bahasa kita ini, ya Allah, luar biasa makhlukmu yang bernama gunung. Apakah ada makhlukmu yang lain yang lebih hebat dari gunung? Ya ada, kata. Apa itu? Besi. Besi itu kan makhluk Allah yang luar biasa. Sekarang mungkin kita sudah luar tahu, besi-besi yang sekarang itu sudah bisa meluluh lantakkan gunung. Habis itu gunung-gunung dibabat oleh bulldozer, oleh ini dan macam-macam, terbuat dari besi-besi itu dan kawan-kawannya. Itu kemudian menjadi rata, dibuat terowongan, ais dan macam-macam. Nah, luluh gantak itu semua gunung dan oleh besi tersebut. Wow, keren kata malaikat. Ini mohon maaf, saya mungkin membahasakan dengan bahasa kita. Wah, malaikat kemudian takjub lagi, heran, tercengang, luar biasa. Apakah ada makhlukmu yang lebih hebat dibandingkan besi, wahai Allah? Ada, kata Allah, yaitu api. Wah, api itu kan mampu melelehkan besi. Kan hebat itu, luar biasa. Sebesar apapun besi nanti dibakar dengan api yang sedemikian dahsyatnya itu, sudah itu leleh menjadi, yaitu tadi mencair bahkan api besi tersebut. Hebat makhlukmu yang api ini, wahai Allah. Apakah makhlukmu yang lebih hebat dibandingkan dengan api? Ada, kata Allah, yaitu air. Air padam kalau disiram api, ya kan gitu bahasanya. Air padam disiram api.
Adakah makhlukmu yang lebih hebat dibandingkan air? Ada, kata Allah. Itu angin. Angin yang kalau di laut itu, kalau angin yang kencang itu kan ombaknya menggulung-gulung luar biasa. Habis itu perahu-perahu itu juga kadang tidak bisa jalan itu. Nelayan-nelayan nggak berani ke laut itu kalau ombaknya atau anginnya lagi kencang gitu. Nah, kemudian adakah makhlukmu yang lebih hebat dari itu? Wairul, ada. Nah, ini yang kemudian kaitannya dengan apa yang tersembunyi di hati itu tadi. Yaitu semua anak Adam, kullu bani Adam, setiap anak cucu Adam itu, ini kan dengan bahasa-bahasa yang mungkin tidak satu hal ya tasodak itu bersodakoh ya. Jadi setiap anak cucu Adam yang ya kita manusia ini yang bersedekah dengan tangan kanannya, tapi tangan kirinya tidak mengetahui. Ya itu kata Allah, itulah makhluk yang Allah yang paling hebat dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain, yang paling kuat dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Bu, ibu senang nggak kalau saya bilang cantik? Atau mungkin bukan saya lah, suaminya lah, atau yang lain itu, teman-temannya, cantiknya ceng. Wah, itu kan senang itu. Siapa yang nggak senang? Saya senang dibilang ganteng. Pak bilang saya ganteng, Pak. Oh, ganteng kan orang. Kalau Sumatera sama daerah sana itu Sulawesi, ganteng kan. Jadi tempat saya di kampung saya juga bilangnya ganteng, bukan ganteng. Itu ketika sudah saya di Jawa baru bisa nyebut ganteng. Komputer saya nyebutnya, Bu, bukan komputer. Kalau di kampung saya komputer. Ketika awal Jawa diketawakan. Habis. Belum. Oke. Artinya begini, manusia itu di antara hal yang mampu melemahkan manusia itu adalah pujian. Manusia itu kadang luluh dengan yang namanya pujian. Rasa ingin dipuji itu ada dalam setiap diri manusia. Itu di antaranya begitu. Nah, ketika manusia itu mampu mengolah rasa ingin dipuji itu, dan dia mampu mengolah keikhlasan di dalam dirinya untuk tadi ya, ketika ibadah amal soleh itu semata-mata karena Allah, apakah orang lain lihat ataukah orang lain tidak lihat, tapi dia berusaha membersihkan hatinya dari sifat riya, sifat ingin dipuji oleh manusia, semuanya diinginkan karena keikhlasan kepada Allah. Itulah makhluk Allah yang paling kuat. Makhluk Allah yang paling hebat karena mampu menaklukkan musuh yang ditakuti dan tanda petik itu tadi. Musuhnya itu tadi ingin dipuji. Nah, satu ini saja mungkin banyak hal atau banyak hikmah yang bisa kita ambil bahkan sampai nanti dalam masalah ibadah dan amal soleh kita. Maka seseorang yang dia bagus penampilan luarannya, tapi ketika dia sholat hatinya tidak terhubung kepada Allah, tapi mungkin karena ingin dipuji oleh manusia atau oleh yang lain, lah kira-kira bagaimana Allah akan menerima sholat yang sedemikian rupa. Nah, itu kemudian para ulama menyebut di antara makna khusyuk itu, baik dalam sholat atau yang lainnya, itu dua hal. Khusyuk itu secara sederhana artinya serius, secara sederhana. Dan ini bisa dimaknai nanti dikembangkan dalam dua kategori. Satu diantaranya khusyuk dalam makna tampilan luaran. Kalau sholat misalnya, ya kan ada ayat yang mengatakan khudzu zinatakum inda kulli masjid. Pakailah yang baik-baik atau zinatakum, perhiasanmu yang bagus lah gitu, ketika hendak sholat. Bajunya banyak, pakaiannya banyak, tapi yang dipilih yang paling jelek untuk sholat, nah, kan tidak pas juga itu. Nah, paling nggak dilihat orang lah. Apalagi sholatnya di rumah, kan nggak dilihat orang. Sudah pakai apa adanya. Mungkin kalau laki-laki pakai sarung tok itu. Yang penting nutup pusar sama lutut. Di bawahnya dibiarkan, di atasnya biarkan terbuka. Itu kan nggak sah. Secara sahnya ya sah. Tapi kan cara etikanya itu kan kayaknya gimana itu. Menghadap orang bukan main gitu. Macaknya luar biasa bagus. Menghadap Allah cari yang paling jelek. Sejelek-jelek mungkin aja. Ini kan juga tidak pas, artinya belum serius, belum khusyuk dalam hal penampilan luar. Pokoknya diikhtiarkan yang punya yang baik-baik. Yang kedua tadi, bagus juga dalam batinnya atau hatinya itu tadi. Serius mana khusyuk itu juga adalah hatinya juga diikhtiarkan untuk menjadi baik dalam artian ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muttasifu bil kalami wa kulli kamal. Yang Allah itu suci, disifati dengan segala kesempurnaan dan seterusnya itu. Tidak ada istilahnya itu kekurangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala sesuatunya itu sempurna. Al-munazzahu an kulli naqsin wa muhalin. Yang Allah itu maha suci. Tidak mungkin melekat pada diri Allah itu, pada zat Allah itu sifat yang namanya kurang atau
sifat yang mustahil, itu tidak mungkin. Jadi Allah itu terlepas dari hal yang sedemikian rupa. Yakhluqu ma yasha wa yakhtar, Allah itu menjadikan sesuatu itu sesuai dengan kehendaknya. Biyadihil amru kulluhu wa ilaihi yarji'un, dan di tangan Allah atau segala sesuatu itu ya akan kembali kepada Allah. Itu semuanya ada dalam tangan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata yarju'un ini juga kalau dikaitkan dengan wahwa alimun bima yaf'alun, itu juga punya integrasi atau perpaduan yang luar biasa. Nah, kalau kita tahu kelak kita akan kembali kepada Allah dan segala sesuatunya yang kita lakukan itu akan dipertanggungjawabkan, ya tidak berani kita macam-macam dalam hidup di dunia. Kita akan berikhtiar sebaik mungkin untuk melakukan hal-hal yang baik-baik di dunia ini tadi. Karena kita yakin suatu saat kita pasti kembali kepada Allah. Nah, ini ada juga pertanyaan, betul tidak manusia nanti kembali kepada Allah itu? Saya pernah juga ditanya gitu. Bahkan ya, Pak, surga dan neraka itu ada atau tidak? Itu juga ada pertanyaan itu. Aduh, ini kadang-kadang ya. Saya sendiri kan terbatas pemahaman tentang yang filsafat itu tadi. Tapi mungkin lebih mendahulukan ini saja, ya keimanan dan tanda petik keyakinan saya terhadap apa yang sudah disampaikan dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Ya karena Al-Qurannya sudah menyampaikan gitu, ya saya memahami bahwasanya hal ini menurut keyakinan saya itu pasti ada. Itu menurut keyakinan saya. Saya sampaikan di pertemuan itu, dalam keyakinan saya, karena Al-Quran menyampaikan begitu, dan saya meyakini bahwasanya Al-Quran itu sebagai mukjizat, dan saya ini memiliki keterbatasan dalam memahami itu, maka apa yang Allah sampaikan dalam firman-Nya atau melalui sabda Nabi-Nya, Rasul-Nya, maka itu saya yakini sebagai kebenaran yang ada. Maka surga itu ya nanti kelak di akhirat itu ya ada. Apakah betul nanti kita kembali kepada Allah itu? Ya, kalau Allah mengatakan itu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, itu berarti kita semua akan kembali kepada Allah, ya berarti itu benar adanya. Pak, nanti yang kembali itu nanti jasad atau ruh? Saya tidak tahu. Pokoknya kembali nanti, entah rohnya, pokoknya kita akan kembali dipertanggungjawabkan segala amalan yang kita lakukan. Jadi waktu di forum itu Pak, saya nyampaikan, kita tidak usah terlalu banyak berdebat urusan akhirat lah, toh ternyata kita masih di dunia, ada gitu. Pokoknya baik-baik saja di dunia. Nanti kalau mau debat-debat di akhirat. Jadi kadang ada pertanyaan yang saya juga sendiri memang tidak mampu jawab, ya mungkin karena keterbatasan ilmu saya di situ. Ya kadang sudah saya pasrah pokoknya gitulah kira itu. Sudahlah, memang Allah firmankan begitu, sebatas pemahaman saya ya begini gitu. Entah nantinya kita kembali itu entah jasad dan fisiknya digabungkan lagi, jasad dan ruhnya digabungkan lagi, atau ruhnya kah saja yang dipanggil, itu sudah itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh ternyata saya belum punya pengalaman untuk itu. Karena belum pengalaman ya saya tidak menyampaikan. Nah, itu biadil amru kulluhu wa ilaihi. Masih kurang dong ya? 56. Masih kira-kira ada 15 menit. Oke. Nah, ini saya cukupkan nanti yang di sini mungkin dan bisa selesai. Tanbih ini ya perhatian. Ma kallafanallahu bil bahsi fil i'tiqadi bima la tasilu bihi ilaihi uquluna. Allah itu tidak memerintahkan kita atau tidak membebani kita dengan membahas, membicarakan, mencari sesuatu yang memang akal kita itu tidak mampu menjangkau. Ya kalau akal kita itu kan terbatas. Bapak Ibu bisa melihat ini? Bisa nggak? Kalau saya suruh menggambarkan, ini kan yang kita lihat itu kan biasanya yang terekam di dalam memori otak kita, artinya indrawi kita itu. Nanti kalau saya suruh menggambarkan apa yang terekam di dalam otak itu, ya mungkin masing-masing orang gambarnya beda ya. Masing-masing orang gambarnya tadi belekuk-lekuk gini, padahal bendanya tadi satu yang ditunjukkan. Kenapa? Satu, memang karena keterbatasan indrawi kita. Satu, matanya mungkin ada yang masih bagus, ada yang mungkin sudah agak, nah gitu tadi kan, jadi melihatnya mungkin ini bentuknya begini, tapi yang lain mungkin melihat ini bentuknya 3. Misalnya begitu. Artinya indrawi kita terbatas. Akal kita yang merespon tadi, yang menangkap itu juga terbatas. Nah, ketika kita menuliskan atau menyampaikan, mengutarakan apa yang terekam dalam memori otak kita, itu juga kadang memiliki keterbatasan. Saya memang tidak ahli menggambar, maka kalau disuruh menggambar tidak bisa saya. Nanti hasilnya ketika saya gambar mus ini terekam di dalam otak saya, tapi kalau saya ingin, saya cerita ke teman yang lain, tadi loh saya lihat ada mouse itu begini bentuknya, gimana, mereknya Rogi,
Kalau disuruh saya gambar itu nanti itu hasilnya akan hancur itu nanti tidak sesuai. Tapi yang terekam di memori saya bagus. Tapi ketika saya mengutarakan kepada orang lain itu juga hasilnya juga tidak bagus. Artinya memang kita memiliki keterbatasan yang luar biasa. Nah, Allah memberikan gambaran tentang sifat-sifatnya, tentang zatnya Allah itu begini, tapi kadang akal kita tuh terbatas memori untuk merekam apa yang dimaksud Allah dengan sedemikian rupa. Apatah lagi kita tidak pernah bertemu dengan Allah. Jadi kan nggak bisa menggambarkan bagaimana sifat atau zat-zatnya Allah itu secara baik. Nah, maka sehingga karena keterbatasan itu ya, li'anna aqlal insani la yastati'u ay yasila ila ma'rifati dzatillah wa kaifiyati ittisafihi bi sifatin fala tabatanhu. Ya karena akal manusia itu tadi terbatas gitu ya, untuk mengetahui tentang zatnya Allah itu bagaimana dan bagaimana hubungannya dengan sifat-sifat Allah, zat Allah hubungannya dengan sifat Allah dan lain-lain sebagainya itu fala tabhat anhu. Enggak usah terlalu banyak memikirkan hal-hal yang memang di luar jangkauan akal kita. Nah, kalau berdebat soal ini juga nggak selesai nanti kita ya sedemikian lupa kira-kira itu sudah. Nah, di tempat saya itu pernah begini. Sebulan saya kenal dengan orang itu, waktu saya masih tahu usia berapa, saya lupa, saya pernah nanya kaitannya dengan ada amalan dalam kegiatan keagamaannya yang diikuti oleh orang ini. Dia akan semacam dalam tanda petik misalnya menyendiri dalam apa namanya itu dalam golongannya dia ini tadi. Jadi mungkin dia ada aliran tertentu. Dia akan menyendiri mereka itu, kemudian akan berupaya untuk memahami zat Allah. Nah, itu. Dia akan berupaya untuk memahami zat Allah dan nanti berupaya untuk menyatukan Allah dengan dirinya. Nah, itu. Jadi ingin menyatukan dirinya dengan Allah. Itu sampai banyak yang kemudian stres. Ada yang sampai pada taraf gila. Nah, omongan dari yang bapak ini tadi dan laki-laki ini pakai bahasa daerah saya sana ya. Jadi intinya kalau sudah bahkan kalau ada yang sampai gila itu sudah makomnya tinggi. Itu makom puncaknya. Ada yang sampai begitu dalam kepercayaannya gitu. Aduh ini kalau seandainya begitu semua makom yang tertinggi itu makomnya orang gila, semua gila jadi orang Islam. Apakah begitu agama itu kemudian menyebabkan orang menjadi tidak berakal sehat, hilang akal sehat dan nggak jadi tidak waras itu. Jadi ada yang saking itu tadi, mungkin ada yang korslet akhirnya ketika ingin memahami zat Allah, mungkin salah jalannya atau bagaimana saya juga kurang tahu. Tapi pernyataan Bapak ini, itu kayaknya kurang, ya menurut saya pribadi, kok begitu gitu. Jadi kalau seandainya sudah gila, itu sudah makomnya tinggi. Itu makom yang tinggi. Bahkan ada keyakinan yang sedemikian rupa. Nah, padahal kita diingatkan, bahwasanya apa yang memang akal kita tidak mampu menjangkau, termasuk diantaranya zatnya Allah, sudah tidak usah terlalu dipusingkan, dibingungkan dengan hal yang sedemikian rupa. Karena jangankan zat Allah, benda-benda nyata yang ada di dunia ini pun kita memiliki keterbatasan dalam memahami dan merekam jejak-jejak. Bahkan jangankan di luar kita, dalam diri kita pun, siapa yang ingat ketika usia 5 tahun dulu ngapain saja selama 5 tahun itu, usianya 1 tahun menjelang genap? Tidak semua juga kita ingat. Memori kita enggak kuat merekam semua aktivitas kita ketika kita kecil itu. Ibu waktu umur 1 tahun dulu pernah ke pasar mana saja, Bu? Itu kan artinya terbatas. Tapi kita mengalami, tapi kita keterbatasan ingatan akal kita untuk mengingat semua kejadian yang ada. Tapi saya kira itu juga, itu bukan kekurangan juga saya kira, itu mungkin kelebihan juga. Bayangkan kalau seandainya semua hal itu lekat kuat dalam otak kita, kejadian buruk pun lekatnya kuat, wah juga galau seumur itu, Bu. Jadi mungkin ada juga hal yang menguntungkan. Lupa itu juga satu sisi yang mungkin ada yang tidak bagus, tapi satu sisi juga menguntungkan. Bayangkan kalau tidak pernah lupa tentang kenangan buruknya dan macam-macamnya itu, wah itu hidupnya akan menjadi galau. Jadi keterbatasan akal kita itu juga sebetulnya ada untungnya. Walaysa fi wujudihi ta'ala syakkun, dan tidak ada kesangsian tentang eksistensi atau keberadaan Allah. Ya Allah itu pasti ada. Afillahi syakkun fatiris samawati wal ard, apakah ada yang ragu tentang Allah, yang Allah itu menciptakan langit dan bumi? Nah, ini kan secara ayatnya kan Allah tantang itu. Jadi sebagaimana yang pernah kami sampaikan pada pertemuan sebelumnya tentang kemukjizatan Al-Quran, maka ketika Al-Quran sudah mengatakan tentang bahwasanya Allah itu ada, maka
keterbatasan akal kita itu tadi hendaknya mengedepankan keimanan kita, kedepankanlah keimanan, keyakinan kita bahwasanya apa yang Allah sampaikan itulah merupakan sebuah kebenaran. Baik, terima kasih Pak Imam. Ini redaksi yang digunakan dalam himpunan putusan tarjih itu menggunakan redaksi al-ahadu fi uluhiyatihi wa sifatihi wa af'alihi. Ini redaksi yang dipilih. Jadi dalam sini pernyataan yang dalam HPT ini berarti Allah itu yang esa tentang ketuhanannya, sifat-sifatnya dan perbuatannya. Kalau di sini tidak menyebutkan pembagian perpisahan, artinya memang ini satu kesatuan yang utuh. Jadi uluhiyah dan sifatnya itu ahad, nah, kira-kira gitu. Pokoknya itu satu kesatuan yang utuh. Jadi kalau dalam HPT ini tidak membagi ke dalam 3 karakteristik atau 3 klasifikasi itu tadi. Ada tauhid rububiyah, ada tauhid misalnya uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Lebih memilih kepada ya semuanya itu terkondisikan dari satu hal gitu. Jadi ketika menyebut uluhiyah misalnya itu, ya itu juga terkandung di dalamnya rububiyah, kira-kira gitu. Terkandung juga di dalamnya sifat, tergantung juga di dalamnya hal dan atau af'al dan seterusnya. Artinya itu adalah satu kesatuan yang utuh. Begitu juga ketika menyebut Rabb atau rububiyah, ya maknanya juga tidak hanya sekedar meyakini Allah itu menciptakan semesta raya, tetapi juga bahwasanya Allah itu juga yang harus kita sembah atau yang harus kita ibadahi. Itu kan juga makna ilah, ya, menuhankan atau menyembah Allah. Begitupun ketika menyebut-nyebut nama dan sifat Allah itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Nah intinya ketika menyebut ini, posisi di HPT itu lebih menyatakan bahwasanya kalau di sini ya, itu tidak membedakan atau tidak membagi-bagikan ke dalam 3 kategori tersebut, tapi lebih memilih bahwa ketika menyebut uluhiyah ya sudah semuanya itu sudah terkandung di dalam. Itu mungkin Pak Imam posisinya kira-kira begitu. Oke. Saya kira begitu dulu Bapak Ibu sekalian, mohon maaf jika ada banyak hal yang kurang tepat dalam penyampaian, dan tentunya mudah-mudahan ada yang bermanfaat untuk diri kita semuanya, monggo diambil sebanyak-banyak mungkin. Dan kami sekali lagi mohon maaf. Nasrum minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.